Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai proses yang terdapat pada pabrik gula Jatiroto. Jadi ini adalah gambaran dari jalan menuju pintu masuk yang ada di pabrik gula Jatiroto. Ya, jadi di sini ada pos satpamnya, lalu masuk ke dalam. Jadi sekarang kita menuju ke stasiun preparasi. Tujuan dari stasiun preparasi ini adalah stasiun persiapan sebelum memulai proses gilingan. Jadi tujuan intinya adalah menyiapkan tebu dari batang menjadi serabut sehingga memudahkan ekstraksi pada stasiun gilingan. Ini adalah proses tebu yang akan masuk ke tipler dan akan diturunkan kepada auxiliary can carrier. Nah, bisa dilihat teman-teman tebunya jatuh. Dan dari auxiliary can carrier ini akan bergerak maju menuju static leveler. Nah, ini proses penurunan dari tipler ya. Baik, nah proses selanjutnya itu masuk ke dalam can cutter 1 atau alat untuk memotong tebu menjadi kecil-kecil, dan itu bertujuan untuk memperluas permukaan pada saat pemerahan di stasiun gilingan nanti. Nah, ini adalah alat-alat di stasiun preparasi yang mana bisa dilihat dari jauh dynamic leveler dan static leveler. Nah, sekarang menuju alat yaitu head-on cutter, di mana alat ini fungsinya untuk menyayatnya tebu sehingga ini juga untuk memaksimalkan proses ekstraksi karena pada saat ini sel-sel tebu terbuka. Nah, kemudian selain ada head-on cutter, ada juga alat yang dinamakan heavy duty hammer shredder. Alat tersebut fungsinya untuk memukul-mukul tebu sehingga bentuknya menjadi serabut dan dibawa oleh rak elevator. Ya, jadi pada stasiun gilingan yaitu memiliki tujuan untuk mengekstrasi nira semaksimal mungkin yang terkandung dalam serabut tebu dan menekan kehilangan seminimal mungkin pada pol dan ampas. Pada pabrik gula Jatiroto terdapat 5 mesin giling untuk memaksimalkan nira tersebut. Jadi ini adalah gambaran dari stasiun gilingan yang ada pada pabrik gula Jatiroto. Kemudian ini adalah gilingan yang pertama ada di sebelah kanan ini, yaitu gilingan nira pada pertama atau gilingan 1. Kemudian di sebelahnya yaitu adalah rek elevator yang membawa ampas untuk digiling kembali di gilingan kedua. Kemudian ini adalah hasil dari nira yang akan diolah kembali pada stasiun gilingan. Kemudian ini adalah penambahan air imbibisi yang terdapat pada gilingan yang keempat. Ini adalah alat kontrol yang terdapat pada stasiun gilingan dan terdapat juga pada masing-masing gilingan. Kemudian ini adalah rotary screen yang terdapat pada stasiun gilingan. Kita akan menuju ke stasiun pemurnian. Tujuan dari stasiun pemurnian adalah
memisahkan zat-zat yang terlarut bukan gula atau kotoran dan meminimalkan kehilangan gula. Nah, di sini pertama kali ada tangki nira mentah yang di atasnya itu ada flow meter. Nah, selanjutnya ke bagian sana ada beberapa alat inti dari proses pemurnian, yaitu defekator, sulfitator, dan single tray. Ada neutralizer tank dan juga ada tangki sublimator dan tangki flokulan. Nah, ini adalah sulfitator. Nah, selanjutnya ini adalah defekatornya. Dan itu adalah tempat pengecekan nira. Nah, itu adalah single tray. Lalu di atas tangki flokulannya. Ini adalah alat kontrol dan di sini ada tadi tangki belerang. Nah, ini adalah hasil samping dari proses pemurnian yaitu blotong. Bisa dilihat ya, coklat-coklat. Dan ini adalah rotary vacuum filter. Nah, ini adalah DCH Direct Control Heater yang mana merupakan bagian dari stasiun pemurnian juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat juice heater pada stasiun pemurnian dan ini disebut juga dengan pemanas pendahuluan. Kemudian ini ada DCM screen. Nah, dari sini lanjut ke proses penguapan. Ini bisa dilihat evaporatornya ya. Inti dari proses penguapan itu adalah menguapkan air sebanyak-banyaknya kurang lebih 80% dari inilah hasil proses pemurnian. Nah, ini bisa dilihat sedang mengecek kadar Brix-nya. Nah, ini ada formasi evaporator di mana evaporator yang dimiliki oleh pabrik gula Jatiroto itu ada 9 dan biasanya digunakan 7. Nah, ini adalah tempat pengecekan nira kental. Kemudian selanjutnya di sini adalah stasiun masakan atau kristalisasi. Ya, dapat dilihat ini adalah pen masakan yang terdapat pada stasiun masakan. Dan jadi stasiun masakan ini bertujuan untuk mengubah sukrosa menjadi kristal untuk meminimalisir kehilangan gula dalam bentuk tetes dengan penghematan kalori. Ya, jadi dalam stasiun masakan pabrik gula Jatiroto ini memiliki 10 pen masakan nira, di mana pen masakan 1 sampai 7 disebut pen masakan A, pen 8 sampai 9 itu pen masakan C, dan pen 10 disebut pen masakan D dan 2 pen continuous vacuum pen. Ya, kemudian ini adalah contoh dari continuous vacuum pen, yaitu untuk pen masakan D, dan yang di samping ini adalah untuk pen masakan C dari continuous vacuum pen. Kemudian ini adalah palung yang terdapat pada stasiun masakan. Dari stasiun masakan kita masuk ke dalam stasiun puteran. Nah, ini adalah HGF. Nah, ini adalah LGF dan di atasnya itu adalah feed mixer yang mana untuk umpan ke dalam si LGF itu. Ini sedang dibersihkan ya teman-teman. Kemudian gula yang dihasilkan dari stasiun putaran akan masuk ke dalam stasiun penyelesaian. Jadi di stasiun penyelesaian ini yaitu berfungsi untuk mengeringkan gula yang sudah diproduksi dari putaran untuk dan juga menyaring gula sesuai dengan ukurannya. Jadi di sini dapat dilihat tadi ada fluidic bed dryer. Kemudian ini adalah tangki leburan dan juga ini adalah elevatornya.
Kemudian di atas sana adalah vibrating screen yang fungsinya untuk menyaring bentuk dari gula tersebut. Kemudian ini adalah talang goyang yang berfungsi juga untuk mengeringkan gula yang sudah diproses pada stasiun putaran. Kemudian di sini ada vibrating screen yang berfungsi untuk menyaring gula dengan ukuran 23 kali 23 ml untuk memisahkan gula produk dan juga gula halus. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam stasiun turbin. Tujuan dari stasiun turbin adalah mengubah uap menjadi listrik dengan generator. Nah, ini adalah stasiun turbin. Nah, jadi teman-teman, proses dimulai dari uap baru yang berasal dari stasiun ketel akan masuk ke dalam gallbladder menggunakan kontrol valve untuk mengatur banyaknya uap yang masuk ke turbin. Jadi pada stasiun turbin ini terdapat turbin yaitu dengan jenis SNM dengan 3 kapasitas yang berbeda, yaitu ada 3000 kilovolt ampere, ada 4000 kilovolt ampere dan juga 4500 kilovolt ampere. Selain ada turbin, di stasiun turbin ini terdapat juga alat generator, kemudian ada governor dan juga ada gearbox. Selanjutnya ada stasiun ketel, di mana stasiun ketel ini berfungsi sebagai tenaga pembangkit uap yang ada pada pabrik gula Jatiroto. Berikut ini adalah boiler salah satu dari stasiun ketel, yaitu boiler Yoshiman 1. Lalu berikutnya ada boiler jenis Torque 2. Kemudian ini di samping ini adalah ruang kontrol dari boiler Torque 2. Kemudian ini adalah boiler dari Torque 1. Dan yang terakhir adalah boiler Yoshiman yang kedua. Lalu berikutnya ada boiler JTR. Kemudian ini dalam perjalanan menuju ke stasiun pengemasan, di sebelah kanan ini ada ipal domestik yang terdapat pada pabrik gula Jatiroto. Ya, selanjutnya adalah stasiun terakhir pada pabrik gula Jatiroto, yaitu stasiun pengemasan. Kemudian dapat dilihat di sini adalah pemindahan gula yang sudah dikemas ke truk untuk disebarkan. Ya, jadi di sini adalah unit pengolahan limbah pada pabrik gula Jatiroto. Ini adalah unit pengolahan limbah cair. Kemudian pada unit pengolahan limbah cair ini, atau disebut juga UPLC, dengan kapasitas debit limbahnya 85 meter kubik per jam. Kemudian untuk prosesnya, yaitu limbah yang berasal dari pabrik itu akan masuk ke dalam bak ekualisasi yang terdapat 2 kompartemen, yaitu bak penampung minyak dan bak ekualisasi tersebut. Ini adalah bak penampung minyak dan bak ekualisasinya. Kemudian di sini terdapat bak pembibitan untuk inolanya. Kemudian di sini ada bak stabilisasi 1 dan juga ada bak stabilisasi yang kedua. Kemudian pada unit pengolahan limbah cair pada pabrik gula Jatiroto terdapat 4 bak aerasi. Kemudian ini di sebelah kanan terdapat bak aerasi yang ketiga dan sebelah kiri terdapat bak aerasi yang kedua. Kemudian setelah dari bak aerasi dan terjadi pengendapan, kemudian hasil endapan tersebut akan ditampung pada bak pasir yang menghasilkan pupuk dan digunakan oleh pabrik tersebut untuk menanam. Kemudian ini